Halo semuanya, apa kabar? Ya. Kali ini Om Agus akan bercerita tentang legenda lagi ya, yaitu legenda Putri Niwer Gading. Cerita ini dari Nangro, Aceh, Darussalam, ujung sana paling jauh. Begini ceritanya. Alkisah pada zaman dahulu kala di negeri Alas, termasuk di wilayah Nangro Aceh Darussalam, ada seorang raja yang sangat bijaksana, baik hati. Segala perhatiannya dia curahkan untuk rakyat-rakyatnya, sehingga beliau menjadi raja yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Tetapi sayang adik, sang raja ini sampai saat ini belum dikaruniai seorang putra atau anak. Hingga suatu saat beliau mendapat masukan atau mendapat hidayah bahwa beliau harus banyak berdoa dan berpuasa. Maka perintah itu pun mereka berdua lakukan dengan sang putri raja. Hingga pada suatu saat akhirnya sang putri raja mengandung hingga akhirnya melahirkan. Akhirnya mereka memiliki seorang putra yang diberi nama Ahmad Mudi. Tetapi sayang, ketika Ahmad Mudi belum ada berusia 2 tahun, sang ayah pun meninggal. Dan akhirnya kerajaan dipimpin oleh pamannya atau Pak Cik, menjadi seorang raja yang diberi gelar Raja Muda. Tetapi sayang adik-adik, sang paman yang diberikan kekuasaan akhirnya malah bersikap kasar pada sang putri raja dan sang anaknya. Karena beliau ingin menguasai seluruh tahta, maka Ahmad Mudi dan ibunya diusir dari kerajaan. Maka dari saat itu mereka berdua hidup di sebuah perkampungan yang jauh dari kerajaan. Ibu Ahmad Mudi merawat Ahmad Mudi dengan begitu sayang. Segala perhatian dia curahkan untuk anaknya ini. Ahmad Mudi pun tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan. Dia memiliki kepandaian, yaitu memancing atau mencari ikan. Hingga suatu saat Ahmad Mudi dan ibunya bermaksud menjual hasil tangkapan ikannya ke kampung sebelah. Dan tidak disangka-sangka adik, di sana mereka bertemu dengan sahabat ayah dulu. Dia adalah seorang saudagar yang kaya raya di daerah itu. Loh, kenapa sang putri dan pangeran ada di sini? Akhirnya pun sang putri menceritakan apa yang sudah mereka alami selama ini. Akhirnya sang saudagar pun mengajak mereka berdua untuk ke rumahnya dan memborong semua ikan yang mereka bawa. Ayo ke rumahku dan ikan itu aku borong semuanya. Wah, terima kasih sekali. Terima kasih. Kemudian mereka sampai di rumahnya dan sang saudagar ini pun menyuruh pembantunya untuk memasak ikan itu.
Tetapi tidak disangka-sangka, adik. Ada di salah satu ikan, perut ikan itu bertelur emas yang begitu banyak. Mereka pun terkejut. Wah, ini ada ikan ajaib yang memberikan sebuah telur-telur emas yang begitu banyak. Akhirnya telur-telur itu pun oleh istri sang saudagar dijual dan uangnya untuk membuat rumah yang sangat megah untuk Ahmad Mude dan ibunya. Maka sekarang mereka hidup menjadi seorang yang kaya raya di daerah itu. Lambat laun kabar itu pun akhirnya terdengar oleh Raja Muda. Kemudian Raja Muda memanggil Ahmad Mude untuk datang ke kerajaannya. Hei Ahmad Mude. Iya paman. Tolong carikan aku sebuah kelapa gading. Kelapa gading ini hanya ada di pulau yang jauh dari sini. Kamu harus bisa. Dan kalau tidak bisa, kamu akan kuhukum mati. Ahmad Mude tidak menghiraukan apa yang pakciknya katakan. Baiklah, akan aku carikan ke sana. Raja Muda tahu bahwa pulau itu sangat jauh dan untuk menuju ke sana banyak sekali rintangannya. Dan semua yang ke sana pasti akan mati. Setelah Ahmad Mude sampai ke pulau itu, dia pun kemudian duduk sambil beristirahat. Tak berapa lama datanglah si Lenggang Raya. Lenggang Raya ini adalah seekor ikan yang besar. Terus Raja Buaya dan satu ekor naga yang besar juga. Tetapi mereka tidak mengganggu Ahmad Mude. Mereka malah membantu Ahmad Mude untuk menemukan pohon kelapa gading yang dicarinya. Kemudian mereka sampailah ke pohon itu. Oh, ini adalah pohon kelapa gading yang pangeran cari. Silahkan ambil kelapanya. Baiklah. Kemudian Ahmad Mude pun menaiki pohon kelapa itu. Tok, tok, tok. Dan tidak disangka-sangka ada suara. Barang siapa yang berhasil memetik pohon kelapa gading itu akan menjadi suamiku. Ahmad Mude pun melihat ada seorang putri yang sangat cantik. Kemudian Ahmad Mude pun bertanya, siapakah dirimu? Aku adalah Putri Niwergading. Oh, baiklah. Mari kamu ikut aku ke rumahku. Kemudian Putri Niwergading pun sama Ahmad Mude dibawa pulang dan dipertemukan dengan ibunya. Akhirnya pun mereka berdua menikah. Setelah menikah, Ahmad Mude dan Putri Niwergading serta ibunya kemudian mengantarkan kelapa gading itu ke kerajaan tempat Raja Muda itu berkuasa. Raja Muda pun akhirnya bergetar. Dia tidak menyangka kalau Ahmad Mude berhasil mendapatkan kelapa gading itu. Dia tahu barang siapa yang bisa mengambil kelapa gading itu berarti orang yang hebat. Nah adik-adik, mulai saat itu Raja Muda pun akhirnya meminta maaf kepada Ahmad Mude dan ibunya atas segala kekhilafan yang telah dia lakukan selama ini. Akhirnya pun tahta diberikan kepada Ahmad Mude yang memerintah kerajaan itu dengan baik sama seperti ayahnya. Dan rakyat pun akhirnya bahagia memiliki seorang raja yang
bijaksana, sama dengan ayahnya dulu. Nah, itu adik-adik kisahnya. Kisahnya begitu mengesankan ternyata. Nah adik-adik, sampai sini dulu ya. Om Agus akan mencari cerita lain yang lebih dan tidak kalah bagusnya lagi. Dadah.